Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga selalu dalam kondisi sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Sistem Informasi untuk Manajemen Rantai Pasokan, Ketidakpastian, Resiko, dan Keamanan Cyber. Penulisnya yaitu Andri Boyko, Vira Sendrik, dan Olha Boyko. Saya sendiri, Brian Ardayanto, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Oke, kita lanjutkan. Pendahuluannya yaitu definisi dari supply chain management. Teman-teman, apakah udah tahu apa sih sebenarnya supply chain management? Jadi, supply chain management itu merupakan manajemen rantai pasokan yang merupakan sistem yang mengelola seluruh aliran barang, informasi, dan keuangan, mulai dari bahan baku awal hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen. Kemudian, supply chain management seperti ada di gambar di kanan, yaitu di paling atas menggambarkan tentang material. Material yaitu adalah titik awal, mewakili bahan baku atau komponen dasar yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Dalam konteks yang lebih luas, misalnya untuk layanan, ini bisa berarti input awal. Kemudian berputar ke kiri yaitu manufacturing. Pada tahap ini material diolah atau diproses menjadi produk jadi. Ini adalah proses transformasi. Kemudian di sebelah kanan ada juga distribusi. Setelah diproduksi, produk kemudian didistribusikan. Ini melibatkan pengiriman barang dari pabrik ke titik selanjutnya adalah rantai pasokan. Kemudian titik akhirnya yaitu konsumen atau consumer, di mana produk jadi sampai ke tangan pengguna akhir atau pembeli. Jadi siklus panah melengkung menunjukkan aliran produk dari material melalui proses manufaktur dan distribusi hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Ini adalah representasi visual dari bagaimana produk bergerak sepanjang rantai pasokan. Kemudian di supply chain management sendiri ada pengaturan, perencanaan, pengendalian aliran produk. Kemudian di ruang lingkupnya ada desain, pembelian, produksi hingga distribusi. Kemudian peran sistem informasi yaitu otomatisasi dan pengelolaan tahap rantai pasokan. Manfaat-manfaat sistem supply chain management yaitu yang pertama yaitu efisiensi, meningkatkan kepuasan permintaan, mengurangi biaya logistik dan pembelian. Kemudian fokusnya sendiri yaitu terdiri dari produksi, pasokan, dan lokasi. Ada juga inventaris gudang, transportasi, informasi. Optimalisasi, maksimalkan kepuasan permintaan, minimalkan biaya. Dampak implementasi supply chain management yaitu yang pertama pengurangan waktu pemrosesan yaitu 20 sampai dengan 40%, pengurangan waktu pasar 15 sampai dengan 30%, pengurangan biaya produksi 5 sampai dengan 15%, kemudian ada pengurangan biaya pembelian 5 sampai dengan 15%, pengurangan inventaris gudang ada 20 sampai dengan 40%, peningkatan keuntungan yaitu 5 sampai dengan 15%.
Integrasi supply chain management dan internet, yaitu yang pertama pengaruh internet dari jaringan produsennya, pemasoknya, kontraktor terintegrasi, kemudian manajemen, alat sederhana, dan hemat biaya untuk mitra. Komunitas bisnisnya yaitu batas kabur, transparansi, adaptasi cepat. Ketidakpastian dan resiko keamanan cyber. Yang pertama yaitu resikonya, kerentanan dan ancaman serangan cyber. Kemudian praktik keamanan tidak efektif. Faktor resikonya, penambalan lambat, akses berlebihan, sampai dengan perlu pengawasan yang proaktif. Temuan, kerentanan dan ancaman. Yang pertama, kerentanannya yaitu server proxy rentan terhadap malware dan PUA. Yang kedua yaitu ancaman umum, trojan, spam, click checking, ransomware. Yang ketiga, spyware, mengumpulkan data diam-diam, mencuri informasi. Yang keempat, yaitu email bisnis, rekayasa sosial untuk penipuan transfer dana. Layanan DevOps dan keamanannya. Layanan DevOps populer seperti Docker, MySQL, dan MariaDB sering berbasis layanan gratis atau shareware. Meskipun SCM bersifat proprietary IC, layanan ini rentan terhadap kesalahan konfigurasi dan kelalaian keamanan. Kerentanan umum termasuk konfigurasi yang tidak tepat dan sengaja dibiarkan terbuka untuk kemudahan akses. Contoh serangan cyber terjadi pada tahun 2017 dengan gelombang ransomware pada MongoDB, CouchDB, dan Elasticsearch yang terbuka. Statistik kerentanan layanan DevOps. Server CouchDB, 75% server CouchDB sangat terbuka, dapat diakses tanpa autentikasi dari internet. Server Elasticsearch, 75% server Elasticsearch juga sangat terbuka, meskipun sebagian kecil berisi data pribadi. Instansi Docker, 1000 instansi Docker ditemukan sangat terbuka, sebagian besar di AS dan China. Cloud dan resiko keamanannya. Cloud menjadi area eksplorasi baru bagi peretas karena vitalnya cloud bagi manajemen rantai pasokan berbasis web. Jaringan dinamis dan perangkat teknologi informasi bayangan menciptakan resiko keamanan baru dan mengurangi kontrol. Kurangnya kontrol menyebabkan 20-40% infrastruktur jaringan data dan perangkat akhir tidak dapat dianalisis atau dikelola, mempengaruhi sektor publik, kesehatan, keuangan, dan teknologi. Resiko utama, jaringan dinamis, shadow IT, dan kurangnya kontrol sederhana. Dampak serangan, data dicuri, lalu lintas ilegal, dan akses ke data rahasia melalui konfigurasi salah. Cara serangan di lingkungan cloud yang pertama, yaitu infrastruktur tidak terkelola menjadi basis mudah untuk masuk ke sistem organisasi. Pencurian data. Data dicuri dan digunakan untuk aktivitas ilegal seperti lalu lintas Tor. Yang ketiga, konfigurasi salah, router, firewall, dan segmentasi yang salah membuka akses ke data rahasia. IoT atau Internet of Things dan kompleksitas keamanannya. IoT menghubungkan perangkat fisik dengan elektronik dan jaringan untuk berbagai data, meliputi TI, OT, dan CT, serta IoT yang fokus pada jaringan kontrol produksi. Keamanan IoT seringkali kurang diperhatikan dengan banyak perangkat tertinggal dalam pembaruan dan patching, sehingga meningkatkan risiko serangan. Kompleksitas pemantauannya, ada banyak spesialis tidak mengetahui perangkat IoT yang terhubung. Keamanan rendah, perangkat sering tidak diprioritaskan untuk dilakukan pembaruan. Karakteristik kerentanan IoT, pelaporan dan pembaruan, hampir atau sepenuhnya hilang membuat kerentanan sulit terperbaiki.
Kemudian arsitektur khusus, perangkat menggunakan arsitektur khusus yang sulit di-patch. Aplikasi usang contoh penggunaan Windows XP yang rentan. Jaringan di-patching, memperpanjang risiko keamanan dan exposure serangan. Tantangan keamanan dan tanggung jawab IoT. Ketidakpahaman alarm. Spesialis keamanan sering memahami sifat alarm perangkat IoT. Ketidakjelasan tanggung jawab. Serangan IoT sering tidak jelas siapa yang bertanggung jawab dalam perusahaan dan tim implementasi pergi. Tim yang memasang perangkat sering meninggalkan organisasi setelah proyek selesai. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, analisis waktu nyata, kontrol keamanan efektif dan pemantauan kebocoran, pengujian kebijakan, segmentasi dan alat verifikasi kuat, inventarisasi otomatis, perangkat dalam sistem terhubung secara rutin, kompleksitas supply chain management, perlu peningkatan keamanan di industri dan transportasi dan TI. Sekian pemaparan penelitian ini, semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dan mohon bimbingannya.